البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarh Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, halaman 232. Perhatikan baik-baik. Qauluhu ma zada an wahidatin fit tasbih ila akhirih. Termasuk amalan sunnah atau mustahab atau mandub di dalam salat adalah bacaan selebihnya dari bacaan yang pertama. Maksudnya, na barakallahu fikum, selebihnya bacaan yang satu tasbih itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, itu tasbih namanya. Selebihnya itu sunnah. Yang wajib satu. Paham ya? Yang wajib satu. Jadi kalau antum enggak baca sama sekali la subhana rabbiyal a'la wa la subhana rabbiyal azim, berarti tidak dibenarkan. Paham ya? Yang wajib satu, selebihnya 2, 3 itu hukumnya sunnah. Paham ya? Naam. Jadi satu ini yang wajib. Qala al ulama, berkata para ulama, adnal kamal salasun. Kesempurnaan yang paling rendahnya 3. Jadi kalau antum baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, 3 ini kesempurnaan yang paling rendahnya. Paham ya? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nah, itu kesempurnaan yang paling rendahnya. Paham ya? Naam. Wa a'lahu fi haqqil imam, kalau untuk hak imam, kalau imam yang paling banyaknya kalau imam asyrun 10. Paham ya? Jadi imam kalau mau lebihkan silakan. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sampai 10. Nah, barakallahu fikum, walaupun tahdid seperti ini tentunya butuh dalil ya. Kesimpulannya, hatta makmum pun kalau seandainya imam belum segera takbir, dia mengulang-ulang terus enggak masalah. Enggak ada larangan. Lebih dari 3 tidak masalah. Cuman paling sedikitnya kalau sempurna 3. Lebih boleh atau tidak? Tidak masalah. Satu apa hukumnya? Wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Wa'lam annahu la yuqra fir ruku' was sujud la yaqra fir ruku' was sujud li nahyihi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Ketahuilah bahwasanya tidak boleh baca apa-apa. Nah, barakallahu fikum, bacaan-bacaan Al-Qur'an maksudnya ketika ruku' dan sujud dikarenakan larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam tentang hal tersebut. Jadi kalau di dalam ruku' dan sujud antum jangan baca Al-Qur'an. Kalau mau berdoa, sebagian ulama mengatakan kalau mau berdoa pakai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat dalam Al-Qur'an. Para ulama silang pendapat, namun yang rajih innamal a'malu binniyat. Kalau dia meniatkan membaca itu bacaan Al-Qur'an enggak boleh. Dalam sujud enggak boleh, dalam rukuk enggak boleh. Tapi kalau dia meniatkan doa boleh. Paham ya? Yang tidak memperbolehkan mereka mensyaratkan menambahkan Allahumma. Biar tidak tersamakan dengan Al-Qur'an, dikasih Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faham? Yang memperbolehkan dengan alasan niat yang penting itu mau enggak ditambah pun enggak masalah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Niat-niat ya. Tidak boleh baca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud karena ada larangan. Paham? Terus bagaimana Ustaz kalau misalkan sujud itu kan diperbanyak doa. Boleh enggak kita menggunakan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana misalkan. Itu kan ayat semua ya enggak? Boleh atau tidak?
pendapat yang rajih yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam wafaqahullah, diperbolehkan tapi ingat niatnya, bukan baca Al-Qur'an. Niatnya berdoa. Jadi enggak perlu untuk tambah Allahumma, enggak perlu, langsung Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, misalkan. Itu boleh. Cuma niatnya ya, niatnya apa tadi? Niatnya berdoa bukan baca Al-Qur'an. Karena kalau baca Al-Qur'an dilarang ketika rukuk dan sujud. Mahum soal ini? Naam. Wa qaluhu ma zada an rabbana walakal hamdu, dan ucapan beliau dan bacaan selebihnya dari bacaan Rabbana walakal hamdu itu kan bacaan simpelnya. Antum kalau baca doa i'tidal yang paling simpel ya ini, Rabbana walakal hamdu. Lebih boleh atau tidak? Enggak masalah. Kita lihat. Misal an yaqul, seperti seseorang mengucapkan mil'us samawati wal ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, ditambahkan dengan itu enggak masalah. Paham ya? Ditambahkan lafaz itu enggak masalah. Wa in sya'azzat, kalau mau tambah lagi enggak masalah. Ahlus sana' wal majd, ahakum ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Al-jadd itu bukan kakek ya. Ingat-ingat, jaddun memang kakek, kalau di sini artinya bukan kakek. Paham ya? Tapi artinya adalah apa? Na barakallahu fikum, sebagian mengatakan 'azamah, keagungan, ada yang mengatakan al-mal, harta. Jadi tidak bermanfaat orang yang barakallahu fikum yang memiliki hartanya tidak bisa bermanfaat, maksudnya tidak bisa mengentaskan dari api neraka. Paham ya? Orang yang memiliki keagungan, kedudukan tidak akan bisa memberikan manfaat keagungannya. Paham belum? Yang bisa memberikan manfaat mutlak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mahum soal ini ya? Jadi ngartikan jadd ini jangan kakek ya. Nah, wala yang fa'udal jaddi minkal jadd. Tidak bermanfaat orang yang punya kakek. Nah, tepat. Paham ya? Kalau bilang kakek ini keliru. Memang jaddun kakek, tapi di sini bukan kakek ini ya. Perlu diperhatikan na'am barakallahu fikum siyak dan konteksnya. Walahu an yaqul ghairahu mimma warad, dan boleh juga dia mengatakan doa-doa yang lain, intinya doa yang warat yang datang. Paham ya? Datang sahih boleh dibaca. Wa in syaqal, boleh jika dia mau, boleh juga dia mengatakan Allahumma rabbana lakal hamd bila wawin. Paham ya? Ini lihat ini, bila wawin tanpa wawu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Boleh juga rabbana walakal hamdu, ada wawunya. Rabbana, Allahumma rabbana lakal hamdu boleh. Allahumma rabbana walakal hamdu boleh, ada wawunya satunya. Beda apa enggak? Beda. Itu boleh dua-duanya. Liwurudihi fi hadits Abi Sa'id wa ghairihi, dikarenakan datangnya hal tersebut di dalam hadis Abi Sa'id dan juga yang lainnya. Mahum soalnya Rabbana walakal hamdu boleh, Rabbana lakal hamdu boleh tanpa wawu. Faham bedanya insyaallah Ahmad? Rabbana walakal hamdu ada wawu enggak? Ada. Rabbana lakal hamdu ada wawunya enggak? Boleh dua-duanya. Paham ya? Boleh dua-duanya. Wa mimma yastahabbu mubasyaratul musalli bi butuli kaffai wa dham asabi'ahuma muwajjahatan ilal qiblah ghairu maqbudatin rafi'an mirfaqai. Ini sujud. Termasuk diamalkan di sunnah, termasuk amalan sunnah mubasyaratul musalli, orang yang salat langsungan meletakkan apa barakallahu fikum perut dua telapak tangannya. Ini perut namanya ini. Ini punggung, ini perut, ini punggung. Jadi kalau perut telapak tangannya ini perutnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi langsungan nempel ke tanah atau ke lantai gini. Dalam keadaan apa? Jari jemarinya merapat. Bukan gini. Allahu Akbar. Bukan ini ya. Tapi rapat gini. Rapat. Kemudian arahnya ke kiblat, jangan gini. Bukan Allahu Akbar. Ini juga keliru. Ini juga keliru. Paham ya? Nah, gini boleh enggak kalau ini? Allah gini, boleh enggak? Enggak boleh juga. Nempel ke lantai atau tanah gini, lurus arah kiblat. Paham ya? Kemudian apa? Tidak menggenggam. Dalam artian genggam enggak boleh ini. Rapat memang rapatnya genggam enggak boleh ini. Allahu Akbar ini. Paham ya? Lurus ini madhab kiblat. Kemudian apa? Rafi'an mirfaqaihi ini. Diangkat. Tentunya untuk masalah mengangkat semampunya ya, karena posisi kalau kita menjadi makmum, sebelah kita kan ada apa? Ada orang lain. Nah, di situ kita harus paham.
Jangan kita pengennya enak sendiri biar benar sendiri, yang lainnya disikut misalkan. Paham ya? Nah, itu enggak benar ya, enggak benar. Tapi dilihat sikon 4, kondisi dilihat ada orang atau tidak. Kalau sendirian mungkin. Ya, ini kan mungkin, tapi kalau sebelahnya ada orang yang kita yang penting apa? Terangkat. Jangan sampai ini apa kemarin? Jangan sampai nempel di lantai nih, dira'ai. Ingat-ingat ya, lengan bawah ini jangan sampai nempel di lantai. Karena kalau nempel di lantai tasyabuh dengan siapa kemarin? Dengan kalb, dengan anjing. Paham ya? Nah, terus bagaimana? Ya diangkat. Paham ya? Jangan malas-malasan, salat kok malas bagaimana? Salat dengan malas-malasan, menghadap siapa salat itu? Menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Diangkatnya di semampunya. Jangan ditempel ke sini. Wah, anak capek Ustaz. Hatta capek jangan serupa dengan anjing. Kan ngeri. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam an yabsuta ahadukum dira'ihkan bisatil kalb. Artinya apa? Rasulullah SAW melarang salah satu di antara kalian membentangkan lengannya sebagaimana anjing membentangkannya. Kalau melihat anjing itu lihat bagaimana cara duduknya, cara membentangkannya. Ini nempel seringnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ambil melet-melet itu kan. Barakallahu fiik. Maksudnya apa syahidnya di situ? Upayakan semaksimal mungkin dengan mengangkat apa? Mirfaqah, sikunya diangkat. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Berikutnya, qauluhu mazada ala rabbighfirli. Termasuk amalan sunnah adalah bacaan yang barakallahu fikum selebihnya dari bacaan rabbighfirli. Satu wajib, lebihnya rabbighfirli. Rabbighfirli, barakallahu fikum, selebihnya itu amalan sunnah. Jadi kalau antum mau 3, 2 itu sunnah. Yang satu wajib. Paham ya? Yang satu apa hukumnya tadi? Wajib. Jadi jangan sampai enggak baca sama sekali. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Wala ba'sa biziyadah. Tidak masalah untuk melebihkan dari bacaan rabbighfirli. Liqauli Ibnu Abbas kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdatain. Dikarenakan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan di antara dua sujud rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Masyaallah, ini termasuk doa yang lainnya juga. Jadi selain rabbighfirli ada doa yang lain. Antum milih yang mana bebas, tafadhal silakan. Selama itu sahih dibaca. Rawahu Abu Dawud wa in syaa da'a fihi ayas sujud. Da'a fihi ayas sujud. Maksudnya ayat ini penjelasannya ya, tafsirnya ya. Jika dia mau, maka dia menggunakan doa tersebut. Maksudnya apa? Ketika sujud. Liqaulihi sallallahu wa ammas sujud fa aktsiru fihi minad du'a faqaminnu an yustajaba lakum. Masyaallah, rawahu Muslim. Adapun sujud, maka perbanyaklah di dalamnya berdoa, maka sangat-sangat dijamin untuk dikabulkan doa tersebut untuk kalian. Paham ya? Qamin itu maksudnya jamin, kasih jaminan. Paham ya? Dijamin dikabulkan. Itu kalau melihat kondisinya ya, kalau imamnya agak lama, kemudian kita sudah selesai bacaan sujud ya kita berdoa di situ. Ya, doanya macam-macam ya, intinya upayakan pakai bahasa Arab. Paham ya? Diupayakan, berusaha mempelajari bahasa Arab. Jangan ketika berdoa dalam sholat kemudian pakai bahasa yang lain. Kalau selama masih mampu gunakan bahasa Arab. Paham ya? Allahumma yassir lana umurana wa wasi' rizqana wa barik fihi. Allahumma arzuqna ya Razzaq. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Allahumma a'inni ala syukrika wa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, misalkan doa-doa yang lainnya. Paham ya? Banyak sekali doa ya. Naam. Kita lihat walahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudih, dan juga di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau mengucapkan di dalam sujudnya, Allahumma ighfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jallahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah untukku dosaku semuanya, yang kecil dan yang besar, yang nampak dan yang tersembunyi, yang pertama dan yang terakhir, yang nampak atau yang tersembunyi. Dikau itu maksudnya sekecil apapun. Kemudian apa? Juluh itu maksudnya yang seluruhnya yang nampak. Paham ya? Yang besar itu maksudnya ya. Naam, awal itu berarti yang pertama, akhir yang terakhir, alaniyah itu yang nampak, sirr yang tersembunyi. Jadi berdoa ini juga boleh pakai doa ini. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allahumma ighfirli dzanbi kullahu dikkahu wa jullahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Paham ya? Itu termasuk doa-doa yang lain. Boleh enggak doa seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Enggak ada larangan. Mohon sholani handalah. Hukumnya apa tadi hukumnya?
mustahab, sunnah hukumnya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi, "Tsumma yajlis litasyahhud muftarishan ja'ilan yadayhi 'ala fakhidayhi." Perhatian baik ini. Kemudian dia duduk untuk tasyahud, muftarishan, duduk iftirash, ja'ilan yadayhi, menjadikan kedua tangannya 'ala fakhidayhi, berada di atas paha. Ingat ya, paha ya. Naam. Basitan asabi'as yusra, dalam keadaan membentangkan semua jari jemari tangan kirinya. Matmumatan, rapat. Mustaqmilan biha al-qiblah, dalam keadaan dia menghadapkan dengan jari jemari ke kiblat, arahnya kiblat. Nah, ini ya kiblat semaksimal mungkin ya. Naam. Qabidan min yumnahu al-khinsir wal binsir. Adapun tangan kanannya qabidan, menggenggam, menggenggam khinsir wal binsir ini. Paham ya? Ini ya. Nah, khinsir binsir ini ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Ini ya bentuknya ya. Ya, khinsir binsir. Nah, jari manis dari kelingking. Nah, muhalliqan ibhamah, dalam keadaan dia melingkarkan ibhamahu ma'awustah. Ibham itu apa ibham? Jempolan. Dilingkarkan gini bersama wusta dari tengah. Gini. Paham ya? Melingkar seperti ini ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Summa yatashahhad sirran. Kemudian membaca tasyahud secara pelan. Wa yushiru bisabbabatihi al-yumna, dan mengisyaratkan dengan apa? Dengan jari telunjuknya kanan. Gini ya. Nah, jadi upayakan kalau sholat ya jangan begini. Ngapain gini? Semangat. Sholat kok malas-malasan. Semangat, barakallahu fikum. Terutama salat subuh ya. Wah, jangan ini. Bismillah, sholat. Nah ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Fi tasyahhudihi, di dalam tasyahudnya, ingat-ingat jarinya telunjuk mengisyaratkan isyaratan ila tauhid. Tauhid itu satu. Jadi dua ini enggak boleh ini. Paham ya? Nah, ini enggak boleh satu. Paham ya? Tauhid satu. Naam. Wa yushiru biha 'inda du'aihi fi shalatin wa ghariha, dan juga boleh mengisyaratkan dengan apa? Jari telunjuk tadi ketika berdoa di dalam salat atau yang selainnya, walaupun pendapat yang rajih barakallahu fikum untuk berdoa, kalau hukum asalnya apa? Raf'ul yadain, dua-duanya ya, selain di dalam tempat-tempat yang dilarang. Kalau dalam tasyahud yang benar gini ya. Naam. Kemudian apa barakallahu fikum? Liqauli Ibnu Zubair, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'aihi, naam, bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Penting ini, riwayat Abu Dawud. Dan dahulu Rasulullah SAW ketika mengisyaratkan jari tadi itu, nah barakallahu fikum, ketika berdoa, karena dalam tasyahud ada doanya juga itu ya. Nah, beliau tidak menggerakkan, ya barakallahu fikum, menggerakkan tangannya. Dan pendapat yang rajih memang tidak ada menggerakkan jari jemari, enggak ada. La telunjuk wala yang lainnya. Ada yang mengatakan digerakkan ini ngusir setan, itu pendapatnya lemah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaihi, ulangi lagi ya biar tambah jelas. Asy-Syaikh Al-Albani rahimatullah alaihi, di dalam sifat salat Nabi, beliau menguatkan untuk menggerakkan jari. Jari itu maksudnya telunjuk. Paham ya? Disebutkan di sana beberapa hadis. Na'am barakallahu fikum, dan beliau berpendapat ziyadah fiqh maqbulah. Ziyadah fiqh maqbulah. Tambahan yang dibawa oleh perawi yang fiqh itu diterima. Itu kita sepakat. Sepakat ya. Tambahan dari seorang perawi yang fiqh diterima itu sepakat. Tapi apa kata Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullahi alaihi dan juga yang lainnya? Tambahan tersebut diterima kalau tidak menyelisih para perawi yang fiqh yang lainnya. Ternyata setelah dicek dan diteliti, banyak para perawi yang lainnya yang lebih rajih, lebih kuat, lebih fiqh tidak membawa tambahan. Sehingga masuk dalam kategori apa kemarin? Syadzah. Paham ya? Nah, jadi mukhalafatus fiqh liman huwa awsaq minhu aw mislah. Jadi seorang perawi yang fiqh menyelisih perawi yang lebih fiqh atau yang semisalnya, yang lebih banyak, itu namanya tambahnya syadzah. Sehingga ziyadahnya dibawa oleh siapa kemarin? Zaidah bin Qudamah. Ingat-ingat tambahan yang digerakkan ini usir setan. Paham ya? Ini tambahannya yang dibawa Zaidah bin Qudamah. Itu lemah. Paham ya? Kalau lemah berarti kita
tidak menggunakan dengannya, cukup diam gini aja. Paham ya? Jadi yang diingkari para ulama bukan masalah pendapat tambahan seorang perawi thiqah diterima, itu kita enggak ngingkari, tetap diterima. Asalkan perawi yang thiqah tersebut tidak menyelisih perawi thiqah yang lainnya. Kalau perawi yang thiqah hatta walaupun thiqah menyelisih perawi yang lainnya lebih banyak yang dia itu thiqah juga atau lebih thiqah, namanya syadzah, ganjil. Sudah kita lewati kan dalam ilmu shalah kemarin. Nah, kesimpulannya enggak perlu menggerak-gerakkan ini. Paham ya? Enggak perlu menggerak-gerakkan, cukup. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat, wa minas sunan al-iltifat yaminan wa shimalan 'inda salam. Termasuk amalan sunnah iltifat, yaitu menoleh. Nah, barakallahu fikum, kanan dan kiri. Menoleh kanan dan kiri. Nah, termasuk amalan sunnah menoleh kanan dan kiri. Kapan itu? Ketika salam. Ketika salam. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi ketika salam menoleh ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Nah, seperti itu. Wa yakunu an yasarihi aktsar bihaitsu yura khadduhu. Masyaallah. Tapi kalau ke arah kirinya lebih banyak. Dalam artinya lebih dalam dia menolehnya, yaitu dengan catatan apa? Sampai bisa terlihat khadduhu, yaitu pipinya. Paham ya? Wa yajhar imam bitaslimah al-ula faqat. Dan imam mengeraskan dengan apa? Dengan salam yang pertama saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua lebih pelan. Wa illa dibaca dua-duanya sama pun enggak ada larangan, karena bukan termasuk perkara-perkara yang dianggap penyempurna salat, bukan. Yang penting salamnya itu dua. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cuman kalau ke kiri agak agak lebih dalam biar sampai kelihatan nah barakallahu fikum pipinya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi barakallahu fikum hafizakumullah. Naam wa yusirruhuma ghairuhu, dan juga yang lainnya pun juga memelankan bacaan salam tersebut. Maksudnya salam itu dikeraskan, hanya imam yang mengeraskan. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Adapun yang lainnya pelan. Adapun yang lainnya apa? Bacanya pelan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa yusan hatfuhu wa wa'adamu tatwilih ay la yamuddu bihi sawtah wa yanwi bihi al-khuruj min as-salah wa yanwi aidan as-salam 'ala al-hafadhah wa 'ala al-hadirin. Dan disunahkan juga untuk membuangnya. Maksudnya membuang apa? Barakallahu fikum. Maksudnya ada mutatwili, tidak terlalu panjang-panjang. Nah, barakallahu fikum. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi. Paham ya? Enggak usah panjang-panjang, santai aja. Nah, barakallahu fikum, dengan niatan apa? Dengan membentangkan suaranya, meniatkan itu keluar dari salat. Paham ya? Dan meniatkan itu salam kepada hafadhah, malaikat penjaga. Nah, ya, dan juga salam untuk hadirin yang hadir di belakangnya. Jadi salam biasa, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Enggak perlu assalamualaikum warahmatullahi. Panjang itu ya, enggak usah. Paham ya? Disunahkan untuk pendek saja. Nah, barakallahu fikum, itu termasuk amalan yang disunahkan ya. Kalau ini kan ada yang meniatkan itu apa? Biar menandakan sudah keluar salatnya, keluar dari salatnya, menandakan bahwasanya apa? Meniatkan juga untuk salam kepada hafadhah, itu malaikat penjaga apa? Penjaga. Nah, barakallahu fikum, yang menjaga manusia dan juga para hadirin belakangnya. Itu enggak disyariatkan. Wa sunnah, dikit lagi. Nah, barakallahu fikum, an yanharifa al-imam ila al-ma'mumin ala yaminih aw ala shimalih. Termasuk amalan sunnah. Nah, barakallahu fikum, seorang imam berpaling menghadap kepada makmumnya ala yaminih. Bagian apa? Kanannya atau ala shimalih atau bagian kirinya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu menghadap ke imam. Menghadap ke imam dan menghadap ke makmum, barakallahu fikum, ketika setelah salat itu ya. Jadi tidak dia menghadap kiblat terus, tapi dia berpaling gitu. Wala yutilul imam al-julus ba'da salam, dan upayakan imam itu tidak memperpanjang duduk setelah salam. Mustaqbil kiblah, menghadap kiblat. Berarti yang kalau orang awam menghadap kiblat terus gitu ya. Kalau sebagian orang awam, itu sebagian mereka menghadap kiblat terus. Itu enggak diperbolehkan. Paham ya? Bukan termasuk disunahkan ya, justru menghadap ke arah nah barakallahu fikum makmum.
Wala yang sharif ma'mum qablah. Ini termasuk amalan saja ya, amalan sunnah. Upayakan makmum tidak berpaling meninggalkan tempat salatnya sebelum imamnya. Liqaulihi sallallahu inni imamukum fala tasbiquni birruku' wala bisujud wala bil insiraf. Sesungguhnya aku adalah imam kalian, maka jangan kalian mendahuluiku ruku', sujud dan ketika meninggalkan apa? Tempat salat tersebut. Kecuali siapa? Perempuan. Fa in shalla ma'ahum nisa in sarafan nisa wa sabatar rijal. Kalau bersama imam tersebut yang salat adalah wanita, maka wanita pulang duluan. Kalau wanita pulang duluan dan laki-laki tetap di situ. Qalilan, laki-laki nunggu dulu, jangan bareng-bareng dengan perempuan. Li'alla yudriku man insarafa minhunna, agar laki-laki enggak tahu siapa dari kalangan wanita yang pergi. Tujuannya biar apa intinya? Menutup pintu fitnah, biar tidak terjadi fitnah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu yang kita bahas atau kita baca pada pertemuan kali ini. Ada punya berikutnya berkaitan masalah bacaan-bacaan zikir. Nah, barakallahu fikum. Karena ada sambungannya kita baca dikit ya. Kata beliau wa yusan zikrullah wa du'a wal istighfar aqbas shalah. Disunnahkan berzikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa serta istighfar setelah sholat. Termasuk amalan sunnah yang ditinggalkan banyak kaum muslimin. Sampai-sampai dulu Syekh Muqbil bin Hadil Wadi dijuluki beliau lah yang memulai menghidupkan kembali sunnah takbir 3 kali setelah sholat. Paham ya? Nah, karena hadisnya sahih. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'raf bintihai min salatih bitakbir. Itu dengan semakna ya. Dahulu Rasulullah SAW diketahui selesainya salatnya beliau dengan takbir. Takbirnya baca 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang ketiga agak dikeraskan. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahmatullahi alaih beliau termasuk yang menghidupkan sunnah tersebut. Paham ya? Nah, sunnah yang terpendam, yang kebanyakan orang langsung istighfar kan, walaupun boleh-boleh. Cuman sunnah ini banyak orang yang melupakannya. Takbir 3 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Ila akhirnya. Kita lihat. Fayaqul astaghfirullah salasan. Ya kan? Ini bacaan setelah takbir tadi kalau seandainya mau mengamalkan sunnah. Naam. Fayaqul astaghfirullah salasan. Ayo, itu ada yang keliru atau tidak tulisannya itu? Ada yang keliru atau tidak? Ihsan. Astaghfirullah salasan tulisannya itu ada yang keliru enggak? Ada yang keliru. Seharusnya apa? Hamzah apa? Seharusnya pakai hamzah apa? Hamzah apa? Hamzah qata'. Itu hamzahnya wasal itu ya. Kalau hamzah wasal kan dohirnya seakan-akan fi'il amr, padahal itu yang meminta itu adalah apa? Barakallahu fikum, aku atau saya. Jadi astaghfirullah, salatu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tsumma yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bacaannya ya, bacaan zikir setelah salat. Wala haula wala quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya jadd itu artinya adalah kekayaan, harta atau keagungan kedudukan. Tsumma yusabbih wa yuhammid wa yukabbir, kemudian tasbih subhanallah, kemudian yuhammid tahmid alhamdulillah, kemudian yukabbir takbir Allahu akbar takbir. Kullu wahidatin salatun wa talatin, masing-masing 33. Jangan seperti orang mainan game. Masa zikir gini. Ngapain nih tangannya 2 lagi kanan kiri? Mainan game namanya kan? Cepet lagi. Baca apa coba? Baca bas-basah. Bas-basah itu yang kedengaran paham ya? Santai aja zikir tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Santai, mau pakai jari jemari boleh, ruas-ruas jari tidak ada larangan. Subhanallah, 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 subhanallah. Santai saja, ngapain berulang 2? Kilat khusus saja. Paham ya? Kalau mau zikir, santai. Kalau dia ada keperluan, lebih baik dia segera keluar daripada zikir cuman bas-basah. Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih, beliau
Pernah menasihatkan, mentanbih sebagian orang yang mereka itu ketika berzikir kedengaran cuma kayak bas-basah. Bas-basah itu paham ya? Kedengarannya kan cuma huruf S itu loh, sin. Baca apa ya enggak kedengaran juga, santai aja, baca zikir santai aja. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Kanan, kiri enggak usah dipakai kiri, kanan. Kadang saking semangatnya kanan kiri kan begini seperti ini. Paham ya? Kayak mainan game kan? Allah musta'an. Hindari. Zikir itu santai, tenang dengan bacaan yang sudah ditetapkan oleh syariat. Nah, Allahul musta'an. Nah, kita lihat di sini. Wa yaqulu tamamiyah disempurnakan 33 tambah 33 tambah 33 99 disempurnakan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Ini dihafal. Zikir-zikir seperti ini dihafal. Nah, barakallahu fikum, bukan hanya sekedar didengar karena melatih biar zikirnya itu banyak enggak sedikit tentunya. Nah, barakallahu fikum. Jadi jumlahnya awalnya berapa tadi? 99 tasbih, tahmid, takbir kan 33 kali 3. 99 ditambah yang terakhir ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tahlilan. Ya enggak? Ahlus sunnah itu tahlilan juga, ini tahlilan tiap hari. Ya enggak? Bukan hanya malam Jumat kliwon. Namanya tahlilannya tiap hari, setiap sholat tahlilan. Itulah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tahlilan atau bukan? Tahlilan, tahlil. Paham ya? Cuman inilah yang syariatkan. Adapun kalau tahlilan mengkhususkan malam Jumat kliwon 1000 kali, 2000 kali setelah orang meninggal misalkan, itu tidak ada dalilnya, mardud amalannya. Naam. Tambah dikit lagi. Wa yaqulu ba'da shalatil fajri wa shalatil maghrib, ini ada pengkhususan dalam artian amalan tambahan. Dan hendaknya dia mengatakan setelah salat subuh dan salat maghrib, qabla an yukallim ahadan minan nas, sebelum dia mengajak bicara, nah barakallahu fikum, orang lain, sebelum mengajak bicara orang lain, nah barakallahu fikum, apa yang diucapkan? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. Ngeri barakallahu fikum, jangan sampai antum kita semuanya ingin mencicipi wal iyad billah. Api neraka itu yang paling ringan saja. Pamannya Rasulullah menginjak berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Itu yang paling ringannya. Jadi kita minta kepada Allah Taala berlindung. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku dari api neraka. 7 marrat, 7 kali. Wal israr bid-du'a afdal. Dan memelangkan doa itu lebih afdal. Jangan seperti sebagian orang awam menjauh dari ilmu, berdoa dengan cara jama'i. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat. Di belakang amin amin itu enggak ada dalilnya. Paham ya? Masing-masing berdoa. Naam. Kita lihat sini. Wa kadza bid-du'a al-ma'thur, dan seperti itu pula, demikian pula dengan doa yang telah datang. Wa yakunu bi ta'addubin wa khusyu', dengan beradab dan khusyuk, wa hudurul qalb, dan mendatangkan hati, wa raghbatan wa rahbatan, dalam keadaan mengharapkan cinta kepada Allah Taala dan juga rahbah, rasa takut terhadap azabnya. Li hadis la yustajabu du'a min qalbin ghafil, tidak dikabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi terkadang orang sudah berdoa pada waktu yang dikabulkan, kenapa enggak dikabulkan? Dicek lagi, jangan-jangan dia lalai dalam berdoa. Allah marzuqna ya Razzaq, itu ucapannya, tapi pikirannya kemana-mana melayang misalkan. Pikirannya ke dagang ciloknya, jualan susu, jualan susu atau macam-macam itu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu terkadang sudah berdoa pada waktu-waktu dikabulkan, tapi ternyata hatinya lalai. Paham ya? Itu perlu kita cek ulang. Ini lihat ini. Tidak dikabulkan doanya orang yang apa? Dari hati yang lalai. Jadi kalau berdoa itu benar-benar menghadirkan, ya Allah, Allahumma rzuqna ya Razzaq. Terutama yang paling tepat berdoa dan seorang biasanya bisa menghadirkan, masih kosong pikirannya, seperti malam terakhir kita lihat. Wa yatawassal bil asma was sifat, dan bertawassul dengan asma was sifat. Nah, dan bertawassul dengan asma was sifat maksudnya bagaimana? Maksudnya na'am barakallahu fikum, menjadikan wasilah di dalam berdoa tersebut menyebut nama-nama Allah Taala juga sifat-sifatnya, tapi yang tepat. Kalau minta rezeki, ya Razzaq urzuqni, ya Ghaffar ighfirli. Itu kalau minta rezeki ditotokkan, ya Razzaq urzuqni. Minta ampunan, ya Ghaffar ighfirli.
Paham ya? Jangan ya Razzaq ighfirli. Boleh juga, cuman kurang cocok. Paham ya? Kurang cocok. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Na'am barakallahu fikum. Nah, itu tadi sambungannya. Wa tawassal bil asma wa sifat wa tauhid, dan bertawassul dengan menyebut nama-nama Allah Taala dan sifatnya, wa tauhid. Wa tauhid itu maksudnya apa? Menunggalkan. Ya Allah, Antallah al-ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mentauhidkan. Paham ya? Antallah al-ism al-a'zam misalkan. Paham ya? Allahumma inni as'aluka bismika, bismikal a'zam. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yataharra awqatul ijabah, dan memilih waktu-waktu dikabulkan. Wa hiya thulutsul lail al-akhir, sepertiga malam terakhir. Upayakan kita semuanya bisa bangun, jangan malah kesiangan. Kalau seandainya ada kerjaan yang kira-kira mengganggu, dikondisikan semaksimal mungkin. Sepertiga malam terakhir ini lihat ini. Dikabulkan doanya, ya Allah, semoga jualan maduku lancar, laris. Sepertiga malam terakhir bangun. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kenapa? Karena kalau kita misalkan taruhlah, memilih waktu-waktu yang lain, biasanya kan masih pikiran masih penuh gitu ya, sore penuh, ya enggak, siang penuh. Tapi kalau sepertiga malam terakhir kosong biasanya. Maksudnya itu kosong itu belum tercampur yang lainnya, murni gitu ya, benar-benar bisa khusyuk lah. Kalau enggak percaya buktikan. Dan ini anak buktikan terbukti ya. Anak bukan sombong, tapi alhamdulillah buktikan terbukti. Minta rezeki dikasih rezeki. Antum kalau enggak percaya buktikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, taruhlah ya itu rezeki yang macam-macam, rezeki berupa keimanan, rezeki berupa harta, kecukupan, itu insya Allah dikabulkan sepertiga malam terakhir. Kalau nggak percaya buktikan. Nanti setelah buktikan antum hubungi, nanti kita lihat. Maksudnya bagaimana? Dikabulkan insya Allah, dikabulkan ya sepertiga malam terakhir. Wa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah ini penting. Biasanya orang lalai, bukan untuk ngobrol, bukan untuk canda, bukan untuk main-main, antara adzan dan iqamah berdoa. Allahumma ighfirli ya Ghaffar, Allahumma rzuqna ya Razzaq. Karena apa? Dalilnya, na barakallahu fikum, ad-du'a bainal adain la yurad. Doa yang dilakukan di antara dua adzan iqamah itu enggak ditolak. Doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan. Oleh karena itu jangan sampai kita melupakan waktu-waktu tersebut. Naam, wa adbar shalawatul maktubah, dan di akhir-akhir salat 5 waktu. Nah, itu juga termasuk kabulkan. Wa akhir sa'ah dan akhir-akhir apa? Akhir-akhir waktu, wa bainal adzan, dan antara adzan yaumul Jumat, hari Jumat. Jadi kalau hari Jumat kadang antum alhamdulillah di pondok diingatkan ya, enggak selain pondok pun juga ingat terusnya, habis asar sampai maghrib, sampai matahari terbenam itu doanya dikabulkan. Jangan sampai lupa. Hatta walaupun antum kerja, pulang kerja misalkan di atas kendaraan, berdoa tidak masalah. Ingat-ingat hari Jumat, sebelum matahari terbenam, mulai habis asar, doanya dikabulkan. Sepertiga malam terakhir dikabulkan. Antara adzan dan iqamah dikabulkan. Sampai Syekh Shalih Fauzan ditanya, mana yang afdal antara adzan dan iqamah, baca Al-Qur'an atau berdoa? Kata beliau, di saat-saat tersebut justru berdoa lebih afdal. Kenapa? Karena dalil nas, ad-du'a bainal adzanain la yurad. Dengan semakna itu ya, doa yang dilakukan antara dua adzan iqamah itu enggak ditolak doanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu dimanfaatkan waktu-waktu tersebut. Masyaallah. Wa yang tadra al-ijabah wa la yu'ajjil. Dan orang itu sabar nunggu dikabulkan, bukan terburu-buru. Ana dua 100 kali enggak dikabulkan, ya sabar. Paham ya? Antum enggak boleh buru-buru. Kalau buru-buru malah enggak dikabulkan. Ingat hadisnya yang sudah kita lewati. Wala yazalu du'aul 'abdi yustajab ma lam yasta'jil. Wa mal istijal ya Rasulullah? Qala yaqulu ar-rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu li. Bayangkan itu. Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak kesusu-susu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian segenap sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa makna terburu-buru itu?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ada orang berkata ketika berdoa, "Ya Allah, aku sudah berdoa seperti ini, tapi enggak pernah melihat dikabulkan." Itu namanya terburu-buru. Orang berdoa itu sabar, hadirkan hatinya. Ingat, 3 perkara yang penting yang kalau seandainya orang itu berdoa, 1, imma dikabulkan dalam waktu dekat, imma ditunda nanti di hari kiamat untuk dia juga, imma dia akan dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Jadi doa itu semuanya indah, semuanya nikmat.
Ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dikit lagi. Fayaqul qad da'awtu wa qad da'awtu wa lam yastajib li, falam yastajib li ini. Aku sudah berdoa, tapi kok Allah Ta'ala enggak ngabulkan ya? Sabar. Ini orang terburu-buru ini. Nah, gimana Ustaz? Kan udah 100 kali Ustaz. Itu masih belum 1000 kali. Paham ya? Kalau Tuhan baru 100 kali masih kurang. Terus berdoa itu ya. Nah, barakallahu fikum wala yukrah. An yakhus nafsah, tidak dimakruhkan untuk mengkhususkan dirinya. Allahumma rzuqni, kan sendiri boleh. Allahumma yassirli boleh. Illa fid du'a yu'ammin alaih, kecuali pada doa yang diamini orang. Paham ya? Kalau diamini orang jangan sendiri. Allahumma ighfir lana. Banyak orang berarti kan Allahumma ighfir lana. Kalau dia sendiri Allahumma ighfirli kemudian amin, gitu berarti kan mendoakan dia sendiri. Allahumma ighfir lana kan umum. Paham ya? Kalau mendoakan umum baru pakai dhamirnya diganti. Naam. Dan dari sini wa yukrah raf'us shaut, dan dimakruhkan mengangkat suara, teriak-teriak, ya Razzaq, Allahumma rzuqna ya Razzaq, teriak-teriak sampai kedengaran orang dia berdoa di sini kedengaran sampai stadion sana misalkan. Teriak-teriak itu kurang, itu makruh hukumnya. Paham ya? Maksudnya bagaimana maksudnya? Santai, tenang. Nah, barakallahu fikum. Adapun sambungannya karena ada keterkaitan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.